Jelas bahwa apa yang kita sebutkan berkali-kali itu tidak salah. Kita sebut bahwa MBK ini bukan makan bergizi gratis, tapi maling berkedok gizi. Dan kita bayangkan, kalau kepala BGN-nya saja itu korupsi, miliaran per hari bukan mustahil dan justru cenderung terindikasi di bawah pun hal yang serupa terjadi. Karena Pak Prabowo sendiri berkata, ikan itu busuk mulai dari kepalanya. Kalau kepala yang sudah busuk, bisa dipastikan badannya juga busuk. Nah, hari ini kita tahu bahwa kepala yang busuk itu namanya adalah Pak Dadan. Dan ini juga tidak boleh membuat kita lepas dari fokus utama kita. Bahwa yang paling utama bersalah bukan Dadan, tapi Prabowo Subianto. Dadan itu sejak kapan jadi pejabat? Beliau sejak kapan punya kekuasaan? Baru-baru ini. Dalam psikologi politik, tidak mungkin orang yang baru punya kekuasaan punya cukup keberanian untuk korupsi setiap hari miliaran. Kita bayangkan kalau sudah lebih dari 500 hari MBK itu berjalan, hampir 2 tahun ini, maka 1,5 triliun sendiri uang yang dikorupsi oleh Dadan ini. Mungkinkah, pertanyaan untuk kita semua, mungkinkah Pak Dadan itu melakukan itu atas inisiatifnya sendiri? Atas kemauannya sendiri, dan tanpa ada jaminan dari seseorang, entah kekuatan apa itu, bahwa kamu akan aman. Atau jangan-jangan tidak hanya soal jaminan, tapi justru perintah. Nah, ini yang saya ingin sampaikan ke aparat penegak hukum, bahwa jangan ragu-ragu untuk menegakkan hukum. Kalaupun pada akhirnya presiden yang harus ditangkap oleh Kejaksaan Agung, tangkaplah itu. Karena korupsi saya kira bisa terjadi oleh siapapun. Dan kepala BGN tidak mungkin sendirian. Pasti ada kekuatan politik di atasnya yang menghendaki semua ini terjadi. Dan Pak Dadan ditangkap bukan karena korupsi saja, tapi karena korupsinya kurang pinter. Jadi kita tunggu. Yang nyuruh itu ketangkep setelah ini. Kita doakan semoga aparat penegak hukum kita punya cukup keberanian untuk melawan monster itu.